Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi summa laru Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa laru Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah wa matikal faqira zawjati wa nabiy islamin annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu saminatu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sab'atun la yanzuru ilaihimul khaliq binadharir rahmah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim ay la yunsibuhum ila shalah wa yudkhiluhumun nara al-fa'il wal maf'ul. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza atar rajulur rajula fahuma zaniyani wa idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zakiyani. Wa idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatani. Rawahul Baihaqi. Wa naqih biyadihi wa huwal mustamni wa nakihul bahimati
kal farasi wal atani wa nakihul mar'ati min duburiha wal jami' bainal mar'ah wa bintiha fil wat'i bil milki au bi ghairihi wa zani bihalilati jarihi wal mu'dhi jarahu bil qaul wal fi'li hatta yal'anahu ay yasubbuhu wa yad'u alaihi bi'ibadillah lahu an rahmatih. Makalah kedelapan telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 7 orang yang tidak dipandang pada hari kiamat oleh Allah dengan pandangan rahmat dan tidak membersihkan mereka, artinya tidak menggolongkan mereka kepada kemaslahatan, dan Allah kelak akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya. Ketujuh orang tersebut adalah: pertama, al-fa'il wal maf'ul, seorang laki-laki yang mendatangi seorang laki-laki lalu berhubungan badan, itu namanya zina, di neraka selama-lamanya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atar rajulur rajula fahuma zaniyani." Bila ada sosok laki-laki mendatangi laki-laki, maka keduanya itu melakukan perzinahan. Wa idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatani. Apabila seorang perempuan mendatangi seorang perempuan dan berhubungan, keduanya telah melakukan perbuatan zina. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Yang kedua dari ketujuh kelompok itu, orang yang mengeluarkan sperma dengan tangannya. Dan ketiga, orang yang menjima binatang seperti kuda atau himar. Keempat, seorang wanita yang didatangi oleh laki-laki dari duburnya. Kelima, orang menjima di antara dua perempuan, istri dan anak perempuannya. Keenam, wazani bihalilati jarihi, orang yang berbuat zina dengan istri tetangganya. Yang ketujuh, wal mu'dhi jarahu, yang menyakiti tetangganya sampai dia melaknatnya. Ini namanya hadis futuristik. Belum terjadi, Nabi sudah prediksi 14 abad lebih yang lampau bahwa akan datang saatnya nanti, dan kalau itu terjadi sampai dia mati tidak taubat, maka orang ini kekal di dalam neraka dan Allah tidak pernah memandang mereka dengan pandangan rahmat. Pertama, al-fa'il wal maf'ul. Fa'il orang yang mendatangi, orang yang berbuat. Maf'ul orang yang diperbuatnya. Itu biasa dalam ilmu tasrif ada
fa'il, ada maf'ul dalam ilmu nahwu. Seperti maulid ini. Maulid itu dari kalimat walada, yalidu, lidatan, maulidan, fahuwa walid, wadhaka maulud, litla talid, maulidun maulidun, miladun. Kalau walada fi'il madhi, artinya telah melahirkan. Yalidu fi'il mudhari, sedang melahirkan. Lidatan atau maulidan itu namanya masdar ghairu mim dan masdar mim, artinya satu kelahiran. Lidatan atau maulidan. Fahuwa walid, orang yang melahirkan. Wadzaka maulud, orang yang dilahirkan. Lid, lahirkanlah. La talid, jangan kau lahirkan. Maulid, maulid, masa melahirkan atau waktu melahirkan. Miladun, alat kelahiran. Jadi lebih tepat memang maulid, masa kelahiran atau waktu kelahiran. Kalau maulud, yang dilahirkan. Ya, maulud lebih banyak nanti apa-apa yang dimakan melalui mulut gitu. Maulud ya. Milad itu sinonim atau muradif dari maulid ya. Nah, begitu juga ini. Orang yang tidak dipandang pada hari kiamat, yang pertama fa'il wal maf'ul. Orang yang berbuat, orang yang diperbuat. Tapi makna yang dimaksud adalah terjadi hubungan badan sesama jenis. Laki mendatangi laki, perempuan mendatangi perempuan. Ya. Jadi inilah yang dilaknat. Inilah yang mengakibatkan Allah murka pada zaman Nabi Lut. Maka itu mau diulangi lagi oleh orang-orang yang katanya terdidik, yang katanya modern, tapi ternyata mudirrun, berbahaya. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kucing garong aja belum pernah melakukan hubungan badan sesama sejenis, laki dengan laki. Jadi terjadi degradasi moral, terjadi kemerosotan akhlak. Kalau ini dibiarkan terus dan merajalela, berbagai macam musibah akan muncul di permukaan. Nabi yang bersabda itu, "Idza zaharatil fahisyah kanatir rajfah." Bila nampak ke permukaan kerusakan-kerusakan dan tidak ada yang menggubris, tidak ada yang mengingatkan, maka akan terjadi ledakan-ledakan, akan terjadi goncangan-goncangan. Ruwiyah, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, idza atar rajulur rajula fahuma zaniyani. Bila seorang laki-laki mendatangi laki-laki, mereka berhubungan, itu sama dengan zina. Jangan bilang enggak hamil ini, bukan masalah hamil dan tidak hamilnya. Itu jijik ya. Dan itu lebih rendah dari hewan. Inilah saat ini terkadang orang terpuruk daripada hewan. Allah kan menciptakan 3 makhluk ini begitu variabel. Pertama, Allah menciptakan jin, ada jin kafir, ada jin muslim. Jin ini ada yang merusak,
Jin ini hanya dikasih hawa nafsu, membakar terus. Yang kedua, Allah menciptakan manusia. Ada akal, ada hawa nafsu. Kalau malaikat hanya akal, kalau hewan hanya hawa nafsu. Sehingga kalau ada orang berbuat amalan-amalan istimewa, dia masih muda belia, usia 20, 30, tapi rajin sholat 5 waktu, rajin tahajud, selalu berjamaah, selalu menuntut ilmu. Ini lebih hebat dari malaikat. Kalau malaikat taat kepada Allah wajar, karena malaikat memang hanya diamanatkan akal, tidak ada hawa nafsunya. Ini anak muda yang di situ ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada unsur ketakwaan, unsur kedurhakaan, dikasih hawa nafsu, dikasih akal, tapi dia tidak mengikuti hawa nafsu. Akalnya berfungsi. Akalnya mengendalikan dirinya. Akalnya bisa memberikan kontribusi kepada umat. Tahajudnya, baca Qurannya rajin padahal masih muda. Ini lebih hebat jempolan daripada malaikat. Tetapi nggak sedikit orang yang lebih terpuruk dari hewan. Tadi laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan. Sepanjang hidup kita sering saya ingatkan, ini nggak ada bandot, budak-budak bandot mau ditunggangin, mau dikawinin, nggak ada. Yang ada dia berantem. Tapi manusia yang zaman modern ini ada. Ini sekali lagi bukan modern, tapi mudirrun, bahaya. Bahayanya efek negatifnya bisa kena orang lain. Bahayanya mengundang bencana Allah, murka Allah. Dan akan mentular-tularkan kepada generasi berikutnya. Bagaimana nanti pada 100 tahun Indonesia merdeka, kalau masyarakatnya dari sekarang sudah marak di mana-mana, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu berbahaya sekali. Ini hadis sahih riwayat Imam Baihaqi. Itu dilaknat sesama jenis melakukan hubungan badan. Yang kedua, wan nakih biyadih wa huwal mustamni, orang yang mengeluarkan sperma dengan tangan, artinya bahasa kerennya onani, ya. Sehingga ejakulasinya melalui tangan. Itu dosa besar dan dia akan mendapatkan azab. Allah tidak memandang orang ini pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Ya. Tapi maaf, kalau istri yang melakukan untuk suami seperti itu tidak dilarang. Karena barangkali istrinya habis melahirkan masih beberapa hari. Tapi kalau dia dengan tangannya sendiri, itu yang haram. Yang ketiga, wanakihul bahimah, orang yang menjima binatang, kalfaros seperti kuda, walatan atau keledai, ya Allah. Sampai sebegitunya dia. Kayaknya nggak ada manusia lagi, nggak berbuat zina, hubungan badan itu dengan hewan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wanakihul mar'ah min duburiha, hubungan badan dengan istri melalui dubur. Haram. Memang bahasa Quran santun, fa'tu harsakum
anna syi'tum. Datangi sawah ladangmu dari apa yang kamu suka. Ini maksudnya bukan berarti mendatangi dari dubur sampai terjadi hubungan badan di duburnya. Ini fa'tu harsakum anna syi'tum adalah variasi. Kalau orang main bola tidak langsung penalti. Dia perlu over dulu, dia perlu ngefek dulu, dia perlu menyusun kekuatan strategi. Itu variasi karena manusia ada titik kulminasi kejenuhan. Maka sampai hubungan badan juga boleh variasi, tapi dilarang kalau dari dubur. Santun bahasa Quran itu fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangi sawah ladangmu dari mana saja yang bisa. Artinya kita pacul itu garapan-garapan menurut apa yang kita suka, tapi tidak dari dubur untuk hubungannya. Jadi maaf ini karena ini dia harus bukan porno, tapi bahasanya bahasa kiasan. Ya. Yang kelima, wal jami' bainal mar'ah wa bintiha. Dia hubungan badan sama istri sama anak perempuannya. Artinya dia nikah lagi, si istrinya itu bawa anak gadis. Gak sedikit di kalangan-kalangan tertentu ini terjadi seperti ini. Dua-duanya digarap. Itu haram, dosa besar. Dan Allah tidak memandang mereka pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Jadi karena itu jangan di satu rumah kalau bisa untuk menghindari itu. Atau jangan satu kamar. Dia kamar yang agak jauh. Karena yang namanya setan itu luar biasa. Mengganggunya dari depan, dari belakang. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Shimalihim, dari kanan, dari kiri, depan, belakang diganggu. Dibisik-bisikan, hembusan-hembusan untuk melakukan perbuatan-perbuatan zina. Istrinya juga, anaknya juga. Fil wat'i bil milki wa bi ghairihi. Dengan mewati, menjima yang dimiliki atau lainnya. Umpamanya budak seperti itu juga haram. Budak perempuan punya anak gadis, ya. Yang keenam, wazani bihalilati jarihi, berbuat zina dengan istri tetangganya. Dia tahu, maaf, ada janda bahenol nelkom gitu, berdekatan gitu, istrinya kerja. Maka apalagi janda ini nakal. Dia yang justru merangsang, dia justru yang aktif, dia yang agresif. Dia lakukan itu terjadi perbuatan zina. Kalau dia tidak taubat, enggak bakal masuk ke dalam surga dan di dalam neraka dia kekal. Dan ini lagi juga banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Ya, makanya perlunya menjaga diri ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, habis dirimu keluargamu dari jilatan api neraka. Karena kita sebagai kepala keluarga bakal ditanya itu. Ya. Jadi enggak dibiarkan begitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Memang kita tahu iblis itu menyukai 10 perkara ya iblis. Nabi pernah dialog sama iblis. Kata Nabi, ya iblis alaihi la'nah, kam ahibbauka ala ummati. Wahai iblis, siapakah di antara
umatku yang kamu cintai, yang kamu sukai siapa saja di antara umatku. Iblis jujur enteng menjawab, asyaratu nafarin. Ada 10 orang dari umatmu yang aku suka, aku kagumi. Pertama, al-imamul jair, pemimpin yang zalim. Wah, iblis respect banget. Iblis antusias membantu. Iblis memberikan peluang. Karena dia sudah masuk dalam radar iblis itu. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang mementingkan dirinya, enggak mementingkan rakyat dan warganya. Itu dikagumi oleh iblis itu. Kedua, wal mutakabir, ada orang yang sombong. Orang bisa sombong karena pangkat, karena jabatan, karena keturunan, karena kekayaan. Enggak bisa mencium aroma sorga. Apalagi masuk mencium aja enggak bisa. Dan orang yang sombong ini dibangkitkan nanti menyemut muka-muka manusia tapi seperti semut. Itu mutakabir. Ketiga, al-ghani alladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fima dza yunfik. Orang kaya yang enggak peduli dari mana kekayaannya itu dan kemana dia keluarkannya itu. Orang kaya ini yang dikagumi oleh setan. Setan suka dengan orang kaya yang pelit. Itu maunya setan. Buat maulid jangan bantu, tapi buat gaplek bantu. Gitu kan. Itu yang didemenin nama iblis itu orang kaya itu. Yang keempat, al-alim sadaqal amir ala jawrihi. Orang alim yang membenarkan pemimpin yang zalim. Dia mendukung, wah dia mengapresiasi, wah dia mengangkat-ngangkat. Padahal tidak sesuai dengan fakta. Orang alim ini juga didemenin sama iblis. Dikagumi sama iblis, dipromosikan, wah bapak ini ahli puasa, pemimpin ini orangnya tawadu. Boro-boro Ramadan, boro-boro puasa sunnah, Ramadan aja enggak gitu kan. Tapi orang ini selalu membenarkan, padahal dia orang pinter. Ini menjadi pengkhianat. Gitu. Yang keenam, at-tajirul khain, pedagang yang berkhianat, mengurangi literan dan timbangan. Itu yang dilaknat. Yang ketujuh, al-muhtakir, orang yang menimbun barang-barang sehingga barang pada mahal orang lain nggak punya, dia doang yang punya. Begitu langka, begitu hilang, dia keluarin dengan harga tinggi. Penimbun harta. Itu setan paling demen. Setan antusias. Setan cinta banget. Yang kedelapan, azani, orang yang berbuat zina, dan wa akilur riba, orang yang berbuat makan riba. Yang kesembilan, al-kadzib, al-bakhil, orang yang pelit, alladzi la yubali an yajma'al mal, dari mana harta yang dikumpulin itu. Ini juga disukai oleh iblis. Yang ke-10, syaribul khamr al-mudminu 'alaiha. Orang yang terus-menerus minum minuman keras berlangsung terus sampai mati nggak tobat-tobat. Ini juga disenangi oleh iblis, tapi akhir hidupnya su'ul khotimah. Nah, kita tidak ingin terjebak. Karena sekali lagi setan lagi kampanye. Setan lagi berusaha mengajak agar banyak pengikutnya di neraka kelak. Jadi jangan sampai zaman modern menjadi zaman mudirrun, zaman yang
berbahaya bagi kehidupan kita. Nah, yang terakhir di sini wal mu'zi jarahu bil qaul wal fi'li hatta yal'anahu ayyasubbuhu wa yad'u alaihi bi ibadillah lahu an rahmatih. Termasuk yang masuk 7 golongan yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang jahat usil sama tetangganya dengan perkataannya dan perbuatannya sampai si tetangga itu melaknat karena dia nggak bisa ngelawan. Dia mencela, dia nyumpain, ya Allah, saya nggak bisa banyak berbuat tapi orang ini jahat banget. Angkat keberkahan dari usahanya, celakakan orang itu. Karena doa orang yang teraniaya itu makbul. Da'watul mazlum mustajabah. Doa orang yang teraniaya mustajab. Jadi jaga, lindungi diri kita. Jangan jahat dengan tetangga. Dia memang diam, dia nggak ngelawan. Tapi di balik itu dicurahkan semua sakit hatinya kepada Allah. Karena dia terzolimi. Sedangkan Nabi berpesan, jaga hubungan baik dengan tetangga. Walaupun beda agama, jaga hubungan baik. Karena menyakiti hati tetangga berarti menyakiti hati Rasulullah. Karena Rasulullah yang melarang, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tetangganya. Berikan ruang. Nah, ini yang kita kaji. Wa yad'u alaihi, dan dia sumpahin bi'ibadillah, agar jauh dari rahmat Allah, lahu an rahmatih. Ya, saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah jaga kita tidak termasuk dari 7 kelompok yang tidak dipandang pada hari kiamat dengan pandangan rahmat, tapi kita mendambakan rahmat dan ridha Allah membersamai kita. Wallahu a'lam bissawab.